warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Silakan. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, segala sesuatu yang tidak berkenaan pada proses pembelajaran kita, tolong disingkirkan dulu. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena kalian Ibu harap konsentrasi dan bisa memahami apa yang Ibu berikan atau apa yang Ibu berikan materi pada hari ini. Kalian bisa memahami dan mentelaahnya. Baik. Ibu mengambil absen terlebih dulu. Ada yang alfa pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ada yang sakit? Bu. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini Ibu akan menerangkan itu proses pembelajaran kita. Yang pertama pertemuan kemarin, yaitu tentang apa pertemuan kita pada hari kemarin? Sholat. Tentang sholat. Iya, berarti kalian masih ingat ya apa materi kita pada minggu kemarin. Baik, kita masuk kepada bab 4, yaitu materi kita mengagungkan Allah dengan tunduk perintahnya, yaitu dengan metode sujud syukur atau materi sujud syukur. Baik Anda Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada sujud, kita harus tahu dulu apa itu sujud. Pernahkah kalian melakukan sujud? Pernah. Di dalam apa? Sedang melaksanakan apa? Sholat. Melaksanakan sholat. Iya, bagus anak Ibu. Baik, sebelum kalian menerangkan atau Ibu menerangkan, kalian harus tahu dulu pengertian sujud. Kira-kira apa itu pengertian sujud? Di sini sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kaki kemudian menempel pada alat sholat. Jadi itu yang disebut dengan sujud. Sujud itu dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Perhatikan ya, Ibu menerangkan, nanti akan Ibu tanya satu-satu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menyimpulkan atau mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. Kemudian, menjelaskan tata cara sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sujud syukur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sujud ketika mendapatkan nikmat
terhindar dari musibah atau mara bahaya. Di sini jelas bahwa setiap kita ini ada musibah atau mara bahaya yang menghampiri kita. Kemudian sujud syukur ini dilakukan bisa di mana saja dan kapanpun. Perlu kalian ketahui ya. Kemudian selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama gambar 1. Seseorang anak. Mengapa ini? Coba siapa yang tahu? Yang sedang Dia merasa menerima senang, Bu. lulus. Dia merasa senang Kelulusannya, karena Bu. lulus. Iya. Seseorang Lulus anak yang ujian, Bu. menerima surat kelulusannya dan dia merasa bahagia dan bangga karena dia telah diberi surat keterangan lulus. Kemudian gambar yang kedua, coba perhatikan. Seorang pemuda yang sedang sujud. Kira-kira apa ini? Kita baca gambarnya. Oh, dia setelah mencetak gol itu, Bu. Bagus anak ibu. Seseorang pemain bola yang telah berhasil memasukkan bolanya ke gang lawan, kemudian dia merasa senang dan bahagia. Kemudian Ya, Bu. lalu dia melakukan sujud syukur. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang ketiga. Coba baca gambarnya. Satu mobil kecelakaan, Bu, dan penumpangnya selamat. Ya, seseorang yang telah melakukan sujud syukur karena terbebas dari mara bahaya atau kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kita memperoleh kenikmatan atau kebahagiaan, kita harus bersyukur karena nikmat yang telah diberikan Allah itu sangat berharga. Baik, selanjutnya. Sujud syukur ini ada. Apa pengertian sujud syukur? Siapa yang tahu? Sujud syukur itu rasa terima kasih kepada Allah, Bu. Jadi sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Jadi kita harus bersyukur, setiap hamba Allah wajib mensyukurinya, atau kita harus bersyukur atas apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya yaitunya hukum dari sujud syukur itu apa? Sunnah. Iya, hukum dari sujud syukur itu adalah sunnah. Apa yang dimaksud kira-kira dengan sunnah itu? Hukumnya sunnah. Apa sunnah itu? Sunnah, apabila dikerjakan berpahala, dikerjakan dapat bila ditinggalkan pahala, tidak berdosa. Tidak atau tidak berdosa. Baik, selanjutnya ada dalil sujud syukur tersebut. Di sini dikatakan dari Abu Bakar radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kepada beliau suatu hal yang mengembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Nabi Muhammad pun menyebutkan syukur, apalagi kita manusia. Kita jangan lupa mendapat kebahagiaan, kita harus bersyukur ya. Ya, Bu. Selanjutnya, di sini ada tata caranya sujud syukur tersebut, tidak sembarangan ya. Adapun tata cara sujud syukur adalah yang pertama kita harus menghadap kiblat. Kemudian kita harus membaca niat. Lalu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua,
sujud. Lalu membaca bacaan sujud syukur dan Dan doanya. Kemudian yang ketiga, duduk kembali lalu membaca salam. Jadi itu yang dikatakan atau cara sujud syukur itu. Kemudian selanjutnya, sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Hal ini dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya atau kesulitan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa lagi? Yaitu bacaannya. Di sini ada bacaannya, bacaan sujud syukur tersebut. Siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Kemudian yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Maha besar. Kemudian di sini kita bisa melihat hikmah dari sujud syukur tersebut. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong. Di sini jelas dikatakan seseorang yang mempunyai kecantikan, mempunyai harta yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, itu adalah untuk sementara. Kita tidak boleh menyombongkan diri walaupun kita mempunyai kelebihan. Kemudian yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Di sini kita diajarkan apabila kita berbuat salah, sehendaknya kita harus meminta maaf atau memberi maaf. Tidak boleh kita berlarut-larut dalam permasalahan tersebut. Karena Allah telah melarang. Kemudian yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa. Sehingga kita melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Apa yang Ibu bilang tadi, kalaupun ada kita salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan kita tersebut, hendaklah segera kita meminta maaf. Jadi anak ibu seperti itu kan, kalau ada salah saling memaafkan sama teman. Iya. Bu. Kemudian lebih menghayati bacaan makna Al-Quran. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita harus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, bertawakal kepada Allah, serta berselawat. Nah, itu yang disebut dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian selanjutnya, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Jadi kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita nanti akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan pertanyaan. Yang pertama kelompok 1. Apa itu sujud syukur? Coba kalian buat ya. Dan kalian tulis, nanti kita tampilkan. Kemudian yang kedua, hikmah dari sujud syukur itu. Kalian harus tahu ya, apa-apa saja hikmah yang terdapat
di dalam sujud syukur. Sebutkan beberapa macam. Bisa? Bisa, Bisa, Ibu? Bu. Iya, kelompok Bisa. 1. Sebutkan pengertian dari sujud syukur tersebut. Iya. Baik, kita setelah selesai mengerjakan soalnya dan jawabannya, kita akan tampilkan kelompok 1 dulu. Abnidar. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Ibu lihat jawabannya sangat sesuai ya, Bu dengar. Karena kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, kelompok 2. Hikmah dari sujud syukur. Sudah? Sudah dijawab? Baik, Sudah. kalian tampilkan. Silakan. Ya, Bu. Iya, sudah selesai. Bagus ya. Berarti anak Ibu sudah paham, sudah bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, selanjutnya. Di sini ada kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, berikut beberapa kesimpulan mengenai sujud syukur. Yaitu, sujud syukur disunahkan dilakukan ketika mendapat nikmat atau terhindar dari mara bahaya atau musibah. Kemudian, sujud syukur dilakukan sebanyak 1 kali saja. Kemudian, tata cara sujud syukur adalah yang pertama, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Yaitu nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Baik. Selanjutnya yaitu sujud syukur itu yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian melakukan takbiratul ikram. Kemudian melakukan sujud syukur 1 kali dan membaca doa sujud syukur ketika posisi sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya mengucapkan salam. Baik, hikmah sujud syukur adalah mengingatkan umat Islam bahwa segala hal yang terjadi karena kehendak Allah meningkatkan keimanan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah. Menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari sifat sombong. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, kita tidak boleh menyombongkan diri di atas dunia ini karena Allah lah yang menciptakan manusia, baik rupa, wajah, atau jabatan itu akan diambil oleh Allah semata untuk di hari akhir nanti. Kemudian selanjutnya, di materi kita hari ini apa yang perlu ditanyakan sebelum Ibu tutup? Atau belum paham atau sudah paham? Sudah? Ya, Bu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa pengertian sujud syukur dan tata cara sujud syukur. Dan selain itu, Ibu kalian harus bisa apa niat dari sujud syukur. Baik, kalau sudah paham, karena kita besok akan melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Pada hari ini kita sudah selesai. Tadi Ibu buka dengan salam, sekarang Ibu tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.